Oke, di part 3 ini ya, saya akan ajarin menyelesaikan limit trigono dengan bantuan kali sekawan dan rumus selisih sudut. Kali sekawan itu maksudnya dasar pemikirannya adalah dari sini. Rumus aljabar A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ada A plus B, kita kaliin sama A min B. Dan sebaliknya, kalau ada A min B, kita kaliin sama A plus B. Gitu. Oke, jadi contoh nomor 1. Ini limit X mendekati pi per 2. 1 min sin X dibagi cos X. Kalau kita kaliin angkanya ya. Kita masukin pi per 2-nya. Ini akan jadi 1 min sin pi per 2 dibagi cos pi per 2. Sin pi per 2 itu 1, sin 90, bawahnya cos 90, itu 0. Jadi ini 0 per 0. Jadi kalau ini kita masukin seperti ini, nggak dapat hasilnya. Nah, makanya kita harus pikirin, karena ada 1 min sin, ini kita anggap sebagai A min B-nya, maka sekawannya adalah bentuk A plus B, yaitu 1 plus sin. Tapi kita kalinya harus atas sama bawah, ya, pembilang sama penyebut. Nah, ketika ini sudah dikaliin, maka akan jadi limit X mendekati pi per 2, 1 min sin kuadrat X per cos X 1 plus sin X. Gitu ya. Nah, 1 min sin kuadrat itu ada rumus di kelas 10 juga, identitas trigonometri. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi cos kuadrat, sin kuadratnya pindah ke kanan ya. Jadi 1 min sin kuadrat. Nah, 1 min sin kuadrat berarti kita bisa ganti jadi cos kuadrat. Sininya tetap limit X mendekati pi per 2. Nah, gini ya. Cos X-nya bisa dicoret 1 biji. Nah, begitu udah kecoret, kita masukin angka-angkanya si pi per 2 ini. Maka hasilnya jadi cos pi per 2 dibagi 1 plus sin pi per 2. Cos pi per 2 itu 90 derajat, cos 90 itu 0. Sementara di bawahnya 1 plus sin pi per 2. Sin pi per 2 juga 90 derajat, sin 90 itu 1. Maka jadi 0 per 2, 0 per 2 itu 0. Gitu. Oke. Contoh lain, misalnya nomor 2. Ini juga bentuknya limit X mendekati 0, 1 min akar cos X per X kuadrat. Ini kalau dimasukin ya, 1 min akar cos 0 dibagi 0 kuadrat. Cos 0 itu 1, akar 1 itu 1. Nah, jadinya 0 per 0. Jadi nggak bisa dikerjain langsung, nggak bisa dimasukin doang. Jadi kita harus pikirin, karena di sini ada A min B, maka pasangan sekawannya adalah A plus B. A plus B itu 1 plus akar cos X. Bawahnya juga 1 per akar cos X. Nah, ini kalau setelah kita kali sekawan, maka di bagian atas akan menjadi 1 min cos X. Bagian bawah akan ada X kuadrat 1 plus akar cos X. Nah, 1 min cos X, ingetin lagi ada di video yang part 2 ya. 1 min cos 2 alfa itu akan jadi 2 sin kuadrat alfa. Jadi kalau ada 1 min cos X akan jadi 2 sin kuadrat setengah X. Nah, yang atas itu akan berubah jadi 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat 1 per plus akar cos X. Nah, dari sini kita bisa rapiin lagi bentuknya. 2 per 1 plus akar cos X-nya saya deketin. Ini sama ini ya. Nah, sisanya ini pasangan nih. Ada sin setengah X per X. Ada sin setengah X per X. Nah, baru kita pikirin. Sekarang yang ini kita masukin X-nya 0. Maka jadinya 2 per 1 plus cos 0. Cos 0 itu 1. Nah, jadi kayak gini. Sementara yang ini sin setengah X per X itu akan jadi setengah. Sin setengah X per X akan jadi setengah lagi. Nah, ini kalau dihitung maka akan menjadinya 1/4 jawabannya. Nomor 2. Oke, ini contoh
bagaimana kita butuh kali sekawan ya untuk menyelesaikan soalnya. Nah, satu trik lagi yaitu tentang rumus selisih sudut, menggunakan rumus selisih sudut. Antara lain ini ada 3 rumus selisih sudut. Pertama, sin alfa min sin beta, 2 cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Cos alfa min cos beta, 2 sin setengah jumlah, sin setengah selisih. Tan alfa min tan alfa min beta kali 1 plus tan. Nah, kita lihat cara pakainya misalnya di soal nomor 1. Limit x mendekati A, sin x min sin A dibagi cos x min cos A. Kalau kita masukin aja manual, maka akan jadinya sin A min sin A 0 dibagi cos A min cos A 0 min 0. Ya, atasnya 0, bawahnya 0, 0 per 0 ya. Jadi kita nggak bisa begini. Nah, cara mikirnya sesuai rumusnya tadi. Ini di atas ada sin min sin, kita pakai rumus yang ini. Maka akan berubah jadi 2 cos setengah alfa plus beta, berarti di sini jadi x plus A ya. Sin setengah x plus x min A. Bawahnya juga cos min cos, yang ini ya. 2 sin setengah x plus A, sin setengah x min A. Nah, apakah ada yang sama? Di sini yang sama min 2, sorry. Ini kalau yang cos min cos ada min 2 sin sin ya. Di sini ada min. 2-nya akan kecoret, sin setengah x min A akan kecoret. Nah, kalau A-nya x-nya masuk jadi A, maka akan jadi cos setengah A plus A dibagi min sin setengah A plus A. Cos setengah A plus A itu jadi cos A, yang ini jadi min sin A. Cos per sin jadi min cot A. Gitu. Oke, ini yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, soalnya seperti ini. Limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x dibagi x min pi per 2. Nah, di sini kan ada atasnya 1 min ya, 1 min sin ya. Bukan sin min sin, bukan cos min cos, maka kita arahin ke sana. 1 itu kalau dijadiin ke sin, itu adalah sin 90. Jadi ini langkah pertama kita munculin dulu deh. Satunya diubah jadi sin pi per 2 min sin x gitu. Nah, tadi rumus sin min sin, rumusnya ya, sin alfa min sin beta itu 2 cos setengah alfa beta, alfa plus beta, sin setengah alfa min beta. Ya, jadi yang atas kita bisa ubah ke sini. Limit x mendekati pi per 2, 2 cos setengah pi per 2 min plus x gitu ya. Kemudian sin setengah pi per 2 min x. Nah, karena kebetulan di bawah ini ada x min pi per 2, saya keluarin minusnya sini ya. Nah, maka akan muncul pi per 2 min x lagi gitu. Oke. Nah, ini bentuk bagus nih ya, yang depan ini. Kalau dirapikan ya, yang ini ya, sisanya dimasukin dulu deh. Berarti ini 2 cos setengah pi per 2 tambah pi per 2 gitu ya. Lalu di sini ada setengah dibagi min 1, baru ini sin pi per 2 min x per pi per 2 min x. Nah, ini akan jadi 1 nih, yang ini. Baru kita hitung. Berarti 2 kali cos pi per 2 tambah pi per 2 itu pi, terus dikali setengah lagi akan menjadi cos setengah pi ya. Cos setengah pi itu cos 90. Cos 90 itu 1. Kemudian di sini ada min setengah. Nah, yang ini akan menjadi 1. Sifat yang bentuk dasar ya. Jadi selain coret 2. Nah, saya cek dulu. 2 kali 1 kali setengah, iya, min setengah. Oke, maka hasilnya adalah min 1 gitu. Cos 90, sorry sebentar. Cos 9 ini kan jadinya cos pi per 2 ya.
cos pi per 2 itu cos 90, sorry. Cos 90 itu 0. Jadi 0 dikali apapun, hasilnya nanti akan 0. Nah, gitu. Nomor 2. Ya, jadi dua trik terakhir adalah kali sekawan sama pakai rumus selisih sudut. Nah, ini adalah sampai video ketiga ini adalah trik-trik khusus yang dipakai untuk menyelesaikan limit trigono. Demikian.